Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya masih membahas metode tabel untuk menyelesaikan fungsi f(x) sama dengan x kurang 2 pangkat min x. Jadi kita akan menggunakan metode tabel ini untuk menyelesaikan fungsi fx ini. Oke, kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, kita mendefinisikan fungsi fx. Kita sudah punya fungsinya. Kemudian nomor 2, kita menentukan range untuk x yang berupa batas bawah dan batas atas. Kita menentukan sendiri batas atas dan batas bawahnya. Jadi saya akan memberikan batas atas itu sama dengan 0, sedangkan batas bawah sama dengan minus 1. Kita lihat. Kemudian langkah selanjutnya kita menentukan jumlah pembagian n. N ini adalah maksudnya banyaknya iterasi yang akan kita gunakan dalam metode tabel. Di sini terserah kita mau menggunakan berapa banyak iterasi, suka-suka hati kita. Mau 5, mau di atas 5, mau di atas 10, terserah, bahkan 100 pun boleh. Dan saya di sini hanya memilih 10 iterasi saja. Kemudian yang keempat, kita hitung step pembagian H, di mana H sama dengan x atas dikurang x bawah dibagikan dengan n. Kita mencari nilai H-nya dengan rumus tadi. Dengan batas atas dikurang batas bawah dibagikan dengan n. Nol dikurang minus 1 dibagi 10, karena n nya adalah 10. Oke, hasilnya 0,1. Kemudian kita lihat lagi untuk i sama dengan 0 sampai dengan n. Oh, berarti kita disuruh masukkan banyaknya i mulai dari 0 sampai dengan n. I ini dari 0 sampai n, berarti sampai 10. Balik. Oke, selanjutnya kemudian hitung x i sama dengan x bawah ditambah i kali h. Berarti kita menghitung dulu x i nya. Oke. Jadi kita anggap saja ini adalah batas bawahnya minus 1, kemudian kita mencari nilai xi nya. Nilai xi batas bawah ditambah dengan i kali h. Batas bawah ditambah i kali h, berarti hanya 0,1. Kita enter. Hasilnya adalah minus 0,9. Jadi di sini kita beri simbol dolar
agar nilainya itu tetap. Oke. Kemudian untuk mendapatkan semua nilai XI mulai dari 1 sampai 10, kita tarik saja. Dan inilah hasilnya. Oke, maka selanjutnya kita juga diarahkan untuk menghitung YI, di mana FXI kita disuruh menghitung atau mencari nilai FXI juga. Oke, kita langsung saja. Untuk menghitung FXI, maka kita mengacu pada fungsi ini, fungsi fx-nya. Oke, kita memasukkan nilai x-nya. X-nya itu sama dengan 1 sama dengan x, maksud saya, dikurang 2 eksponen dipangkatkan dengan minus x. Kita enter. Sorry, jadi hasilnya adalah minus 6,436563657. Untuk mendapatkan nilai keseluruhan dari fx-nya mulai dari 1 sampai 10, tinggal kita tarik saja. Oke. Kemudian kita lihat langkah selanjutnya. Untuk I sama dengan 0 sampai dengan N dicari K, di mana bila fxk sama dengan 0 maka xk adalah penyelesaiannya. Kita cari apakah pada fxk ini, jadi yang dimaksud nilai K yang akan kita cari adalah yang terletak pada fx ini, fxk. Jadi kita lihat apakah ada nilai 0, ternyata tidak ada. Kemudian bila tidak, fxk dikali fxk tambah 1 lebih kecil daripada 0. Berarti kita cari perkalian sebelum dan perkalian sesudah yang lebih kecil daripada 0. Jadi fxk ini dapat kita katakan adalah nilai sebelum, dan fxk ditambah 1 adalah nilai sesudahnya. Oke, kita anggap saja bahwa ini tadi di atas nilai sebelum dan ini adalah nilai sesudahnya sampai ke bawah. Oke, kita lihat mana yang lebih kecil daripada 0. Setelah kita lihat bahwa saya dapat menyimpulkan bahwa yang dapat kita kategorikan sebagai nilai sebelum dan nilai sesudah adalah minus 2,30341836 dan minus 2, karena nilai inilah yang lebih kecil dari 0 dan mendekati 0. Oke, kita tandai sampai x-nya, xk-nya. Kenapa saya menandai juga xk? Karena nantinya di x inilah kita akan mendapatkan nilai atau hasil akhir dari fungsi fx ini. Oke, kita lihat bila fxk lebih kecil dari fxk ditambah 1 maka xk adalah penyelesaiannya. Kita lihat apakah nilai sebelum itu lebih kecil daripada nilai sesudah. Jika memang iya, maka xk adalah penyelesaiannya. Kita
Kita lihat mana yang paling banyak di belakang koma. Jadi dapat kita simpulkan bahwa yang lebih kecil tidak ya. Berarti kita lihat langkah selanjutnya. Karena fxk tidak lebih kecil daripada fxk tambah 1, maka kita melangkah pada poin selanjutnya, poin yang terakhir. Jika tidak, xk tambah 1 adalah penyelesaian, atau dapat dikatakan penyelesaian berada di antara xk dan xk ditambah 1. Oke, berarti di sini kita telah menemukan solusinya, bahwa nilai sesudahlah yang menjadi hasil akhir atau akar dari x. Jadi hasilnya adalah 0. Atau dapat kita katakan juga bahwa nilai dari hasil akhir fungsi fx itu berada di antara xk dan fxk. Jadi nilainya berada di antara ini, nilai akhirnya berada di antara fxk ini dan nilai fxk.